Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana caranya melakukan record makro atau perekaman makro. Nah, tujuannya adalah makro ini adalah melakukan aktivitas atau melakukan rekaman untuk sesuatu yang akan berulang. Kita akan coba dengan hal simpel di sini. Kita tadi sudah ada developer yang sudah saya munculkan di latihan pertama. Nah, di sini ada developer. Di sini ada pilihan di dalam developer ini ada pilihan record makro. Kita bisa klik record makronya. Nah, kemudian di sini kita bisa namakan record makro ini, bisa makro name dia defaultnya adalah makro 1 dan ini nggak boleh ada spasi. Kalau kita mau kasih spasi misalnya kita bisa pakai underscore seperti ini. Atau kita bisa kasih nama sesuai dengan nama aktivitas yang kita rekam tersebut. Misalnya membuat font tebal seperti ini misalnya. Ya. Nah, di sini ada shortcutnya. Yang harus kita perhatikan adalah di sini di dalam Excel sini sudah ada beberapa shortcut. Ya, misalnya kalau kita lihat di home ada bold, itu ada shortcutnya adalah Ctrl B, untuk underline Ctrl U, untuk miring italic Ctrl I seperti itu. Nah, sebaiknya kita melakukan kalau kita mau bikin shortcut itu kita tekan Shift, kemudian kita tambahkan misalnya membuat font tebal Ctrl Shift B saya tambahkan ya. Nah, store makro ini ya artinya apa? Ada pilihan personal macro workbook, jadi akan disimpan di personal macro workbook. Artinya ini akan tersimpan di Excel-nya. Kalau di workbook berarti akan tersimpan di buku sini atau di Excel atau di file ini saja. New workbook akan tersimpan di buku yang baru ya setiap kita buka. Tapi kita pilih di sini ya, contohnya di workbook. Oke. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah ini saya tambahkan home. Sini saya buat bold, kemudian saya buat teksnya menjadi ukuran 14. Kemudian saya kasih fontnya warna ini ya. Kemudian saya nggak pindah-pindah sel lagi ya, karena yang saya aktifkan adalah yang saya rekam adalah yang di dalam aktif sel ini. Setelah itu saya masuk ke developer, stop recording ya. Nah, kita bisa lihat hasil rekamannya ada di dalam Visual Basic ini ya. Kemudian kita bisa lihat juga ada di makros. Kita klik. Nah, ini dia. Membuat font tebal. Kita lihat ya, edit. Kita lihat ini yang kita lakukan tadi. Ya, yang atas bisa diabaikan tadi sempat kita munculkan di awal latihan. Nah, ini apa yang kita lakukan. Nah, ini kalau warnanya hijau seperti ini, depannya ada kutip 1, ini artinya cuma keterangan ya. Jadi bukan perintah. Jadi kalau kita lihat adalah selection. Selection berarti kita tadi sudah ada sel yang kita pilih. Selection ini dibuat apa? Fontnya menjadi bold, true. Ya, kemudian fontnya namanya Calibri, ukurannya 14 dan lain-lain. Ini yang tadi kita lakukan rekaman. Kemudian ada patternnya warna apa, seperti itu ya. Nah, ini yang tadi kita buat rekamannya akan muncul seperti ini ya. Nah, kita coba lihat hasil rekamannya. Sekarang saya masukkan di sini. Misalnya saya tulis nama saya Bayu. Saya klik di sini ya. Kemudian tadi apa? Ctrl Shift B. Begitu Ctrl Shift B, ini akan dilakukan seperti ini. Atau kita bisa lakukan misalnya begini. Bayu saya tulis. Kemudian saya klik di sini ya. Kemudian makros membuat font tebal. Saya lakukan run. Ya, tadi shortcutnya juga ada yaitu Ctrl Shift B. Kita lihat ya di sini. Kita bisa lihat di sini adalah Ctrl Shift B. Ya, shortcutnya. Nah, tadi saya langsung masuk ke dalam Visual Basic itu bisa pakai shortcut Alt F11 ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu klik Visual Basic makro,
Tapi tekan saja Alt F11, dia langsung shortcut masuk ke dalam VBA modul ini. Ya, oke, silahkan dicoba.